saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom. Shalom. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-12 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Ronald Octavian Rampala, STH. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita bersatu teduh. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menghadap Tuhan dengan menyanyi dari PKJ 138, bait 1 dan bait yang kedua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita menghadap Allah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-27 menjadi nats pembimbing yang menyatakan, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Saat ini ku ucap syukur.
Jemaat, mari berdoa kepada Tuhan Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati untuk memohon hikmat dan tuntunan Roh Kudus Tuhan, agar pelayanan firman Tuhan di saat ini sungguh-sungguh akan memperlengkapi, menguatkan, dan memampukan kami menjalani hidup yang Tuhan berikan. Bersabdalah kepada kami Bapa, karena kami siap untuk mendengarkan dan memperlakukan firman Tuhan. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Pembacaan Alkitab pada hari ini dari Keluaran 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, yang menyatakan tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka, dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri, dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita membaca kitab Keluaran, kitab yang penuh dengan pernyataan-pernyataan keajaiban kuasa Tuhan dalam kehidupan umatnya. Kita melihat bagaimana umat Israel yang bukan siapa-siapa kemudian diselamatkan oleh Tuhan. Bukan karena kehebatan bangsa itu, tetapi karena kasih dan anugerah Tuhan. Mereka dibawa keluar dari tempat perbudakan di Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian, ke tempat di mana Allah menyediakan tempat bagi mereka. Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kita melihat kasih Allah yang sungguh-sungguh tidak lagi dapat terkatakan. Kita melihat bagaimana bangsa itu dibawa keluar dengan banyak perkara dahsyat, di tengah-tengah juga keberadaan umat yang sering bimbang, di mana mereka kadang bersuka cita ketika mereka merasakan keajaiban-keajaiban kuasa Tuhan, tetapi di satu sisi mereka kemudian menggerutu, mereka kemudian mulai menyesal dengan keadaan mereka karena kondisi di hadapan mereka yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Tetapi kita bisa melihat bagaimana kasih dan karunia Tuhan yang sungguh luar biasa, sehingga Tuhan juga kembali menyayangi dan mengasihi umatnya. Kalau kita membawa dalam kehidupan kita saat ini, kita pun juga akan menemukan kasih Tuhan yang sama, yang sungguh dahsyat, yang sungguh hebat, yang sungguh-sungguh tidak dapat lagi kita katakan. Di tengah-tengah kehidupan kita yang kadang-kadang kita juga sering bersungut-sungut kepada Tuhan, sering mengeluh kepada Tuhan, tapi kita akan selalu temukan bahwa kasih-Nya tidak pernah berubah, bahwa setia-Nya sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita. Terlebih ketika kita mau membaca bagian Alkitab yang tadi kita sudah baca bersama, dan kita mau merenungkan di dalam tema karya Allah bagi mereka yang lemah. Dari awal kita boleh melihat bagaimana umat Israel itu adalah umat yang lemah. Mereka adalah budak, mereka tidak mempunyai hak apa-apa.
di zaman itu sebagai seorang budak. Tetapi Allah kemudian mengeluarkan mereka menjadi umat yang bebas. Mereka kemudian juga memiliki kebebasan untuk memiliki segala sesuatunya. Barang-barang yang menjadi milik mereka, termasuk juga pada waktu itu ketika adanya praktek perbudakan, mereka juga tetap bisa memiliki hak untuk dapat memiliki seorang budak. Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan memberikan suatu perubahan di dalam kenyataan kondisi kehidupan mereka pada waktu itu. Mereka diingatkan bahwa mereka itu tetap harus sadar diri. Dulu mereka itu siapa? Mereka adalah budak. Mereka dulu adalah kepunyaan orang-orang Mesir. Mereka itu tidak memiliki hak apa-apa. Tetapi karena kasih dan sayang Tuhan, mereka dibebaskan. Karena itu, kalau nanti ketika mereka tiba di tanah Kanaan, ketika mereka nanti menjadi tuan di daerah mereka sendiri, ketika nanti ada orang-orang yang datang, kemudian karena masalah ekonomi, karena kemalangan-kemalangan yang dialaminya, kemudian secara sadar menyerahkan diri mereka sebagai budak untuk mereka juga dapat mendapatkan pertolongan, maka Tuhan mengingatkan agar umat Israel sadar diri. Umat Israel harus menjadi tuan yang bijak. Umat Israel harus menjadi tuan yang memperhatikan juga hak-hak dari hamba atau budak mereka. Karena itu dalam bacaan kita tadi, kita melihat bagaimana Tuhan mengatur bahwa mereka tidak akan bisa menjadi tuan bagi budak mereka seumur hidup. Karena setelah 6 tahun bekerja, mereka kemudian dibebaskan. Jadi mereka dianggap sebagai bagian dari keluarga yang hanya bekerja selama 6 tahun dan kemudian mereka bisa dibebaskan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kita juga diperlihatkan pada saat membaca ini tentang perlakuan manusiawi. Tuhan menginginkan bahwa ada perlakuan-perlakuan manusiawi. Karena apa? Karena Tuhan juga memperlakukan umatnya secara yang seharusnya. Allah memperlakukan dengan kasih. Karena itu, kita pun dipanggil untuk memperlakukan sesama dengan kasih, sebagai wujud kita mengasihi Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin zaman sekarang kita tidak dapat lagi mungkin secara terang-terangan melihat adanya perbudakan. Namun secara jujur kita juga boleh dapat melihat bahwa sikap memperbudak orang lain masih dapat dijumpai melalui cara seseorang mempekerjakan dan membayar gaji orang yang bekerja padanya. Kita masih bisa melihat hal-hal itu. Kita masih bisa melihat bagaimana orang yang memiliki seseorang lain yang bekerja, yang seharusnya mendapat upah yang layak, kemudian tidak mendapatkan hak-hak itu. Kita seharusnya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita sebagai orang yang di dalam keseharian kita ada orang yang bekerja kepada kita, mari kita juga dipanggil untuk menyatakan kasih Allah kepada mereka. Kita memperlakukan mereka sebagaimana Tuhan juga memperlakukan kasih-Nya kepada kita. Karena itu pada saat ini kita dipanggil agar kita pun juga menjadi pribadi-pribadi yang memperlakukan sesamanya secara manusiawi. Kita dipanggil untuk mengasihi mereka sebagaimana kita juga mau mengasihi Tuhan. Hal yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan bahwa memang Allah sungguh-sungguh mau menyatakan karyanya bagi kita yang lemah. Ia tidak pernah memisahkan, membedakan orang lain. Ia tidak pernah memandang bulu, ia tidak pernah memandang muka. Kalau ia mengasihi siapapun. Karena itu, kita tahu dalam kenyataan hidup sepahit apapun, dalam kehidupan umat Allah, baik di zaman Israel maupun sekarang, Allah tetap berkarya untuk memberikan kelegaan kepada kita umatnya.
Allah pasti akan memberikan keadilan. Allah pasti akan memberikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan. Karena itu, kita pun juga dipanggil agar kita sungguh-sungguh dapat percaya kepada perbuatan-perbuatan Allah, dan karena itu kita dipanggil juga untuk dapat menjadi kepanjangan tangan Tuhan, membagikan berkat lewat sikap hidup yang sungguh-sungguh membuat orang lain juga merdeka, membuat orang lain juga merasa bebas, membuat orang lain juga merasa dihargai. Kita dipanggil agar kita sungguh-sungguh hidup secara bertanggung jawab. Kalau dalam bacaan kita tadi, Tuhan memberikan keleluasaan, kemerdekaan, kebebasan kepada kita untuk menentukan langkah-langkah kita ke depan. Ketika seorang budak kemudian dilepaskan di tahun yang ke-7, ia tinggal memilih apakah dia akan pergi keluar atau dia bersama-sama dengan keluarganya yang ia bangun ketika ia menjadi seorang budak. Nah, karena itu Tuhan memberikan kebebasan pilihan. Kalau akhirnya ia juga mau menjadi orang merdeka, dia akan menjadi orang merdeka tetapi sendirian. Tapi kalau ia mengasihi tuannya dan kalau ia mengasihi keluarganya, ia akan tetap ada di dalam kehidupan tuannya dan keluarganya sampai seumur hidupnya. Ini kebebasan yang kita harus pilih. Karena itu kita pun juga, Tuhan memberikan banyak kebebasan kepada kita. Kita pun jangan membuat orang lain merasa tertekan, merasa tidak bebas. Pasti kebebasan itu harus bertanggung jawab, sebagaimana yang Tuhan juga nyatakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karya Allah bagi kita yang membutuhkan memang sungguh nyata. Karena itu kita semua dipanggil untuk mengasihi sesama kita, karena Allah mengasihi semua orang. Kita mau mengasihi sesama sebagaimana wujud kasih kita kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, biarkanlah berkat firman Tuhan menguatkan kita menjalani hidup yang Tuhan berikan. Amin. Mari kita berdiri dan dengan sikap sempurna kita akan mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satukan iman, harap, dan kasih kita dalam syafaat. Kita berdoa. Kami datang ke hadapan Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang menguatkan kami bahwa Allah sangat mengasihi kami dan kami dipanggil untuk mengasihi sesama sebagaimana Allah mengasihi kami. Tolong kami Tuhan agar kami berlaku adil terhadap sesama kami, agar kami sungguh-sungguh menghargai mereka sebagai sesama kami, apapun latar belakang mereka. Kami percaya bahwa Tuhan memanggil kami untuk membuat orang lain sesama kami juga merasa dihargai, sebagaimana kami juga sungguh sangat merasakan di mana Tuhan menghargai kehidupan kami. Bapa di sorga, ajar kami agar kami setia, ajar kami sungguh-sungguh memperlakukan firman-Mu sebagaimana yang kami sudah dengar. Pada saat ini kami menyerahkan keberadaan kami semua umat-Mu. Tuhan berkati kami. Tuhan tahu keberadaan kami masing-masing. Tuhan yang tolong kami di tengah-tengah berbagai pergumulan dan tantangan hidup kami. Kami percaya kami tidak sendirian, kami punya Tuhan yang senantiasa menolong dan memberkati kami. Karena itu segala macam beban, segala macam pergumulan dalam hidup kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Bagi kami yang saat ini bergumul dengan sakit penyakit, kami juga menyerahkan kehidupan kami dalam tangan kasih Tuhan. Kami menyerahkan mereka yang selalu kami doakan di setiap minggunya. Ibu Eka Sihombing, Bapak Kuhon, Bapak Herwin Permana, Ibu Sitepu, Saudari Marta Sedubun, Oma Bintang, Oma Ida Budiman, Bapak Alex Nikiulu, Bapak Iwan, Ibu Marta Matakena, Oma Tati Katiandagu, Oma Rosina Patihawean, Ibu Agustin Lipori, dan Saudara Habelino. Kami serahkan saudara-saudara terkasih kami ini dalam tangan kasih-Mu. Berkati mereka di dalam proses pemulihan. Pulihkan mereka sebagaimana yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Kami yakin di dalam Tuhan mereka mendapatkan kepastian tentang masa depan mereka. Kami juga menyerahkan mereka yang tidak dapat kami sebutkan, tapi mereka juga bergumul dengan sakit penyakit. Kami yakin bahwa Tuhan hadir dalam seluruh kehidupan umat-Mu. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan menurut waktu dan kehendak Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan pergumulan kami selaku orang tua. Tuhan memberkati anak-anak yang bergumul juga dengan pendidikan dan pekerjaan mereka. Kami yakin bahwa mereka pasti ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Kami bergumul di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam masalah ekonomi, pekerjaan, dan tanggung jawab kami sebagai suami istri. Tuhan berkati kami, Tuhan tolong kami. Kami yakin waktu Tuhan akan tiba untuk menyatakan kuasa-Mu. Kami juga bergumul tentang masa depan dari anak-anak kami untuk mencari pasangan hidup. Kami percaya Tuhan bahwa mereka juga pasti akan menemukan calon yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, dan kasih sayang Tuhan akan menyertai masa muda mereka. Kami menyerahkan akan keberadaan kami semua Tuhan sebagai umat-Mu yang juga dipenuhi dengan banyak alasan untuk bersyukur dan bersukacita. Kami menyerahkan jemaat-Mu yang berhari ulang tahun kelahiran di hari ini, bahkan di sepanjang minggu ini. Edeline
Angeleda Sundana, Saudari Della Venia de Freitas, Ibu Rosalin Hia, Saudara Ruben Octavianus Siahaan, Saudara Daniel Alperos Huta Barat, Bapak Evans Kampong Gagansa, Saudara Richard Claudius Agustinus, Bapak Aristarkus Daniel Haumahu, Tamaya Ketsa Gloria Untailawan, Bapak Sandri Albert Kesaulia, Soros Christopher Sianipar, Stefania Kesia Uktolsea, Saudara Roni Hasta, Saudara Bagas Dwinanto Laras, Ibu Mariana Rosita Palang Lobiwa, Saudara Rafael Alvin Nathaniel Permana, Alfa Dewa Saragi, Ibu Agustina Datu Saratiranda, Bapak Antoni Korputi, Rahel Sonya Sinabutar, dan Ibu Agustin Lilipori. Kami menyerahkan saudara-saudari terkasih kami, Bapak Ibu terkasih kami, yang berhari ulang tahun di hari ini bahkan di sepanjang minggu ini. Lengkapi syukur dan sukacita mereka Tuhan, dan kasih sayang Tuhan juga menyertai mereka yang tidak dapat kami sebutkan namanya, tapi mereka juga hari ini bertambah usia. Kami yakin kasih sayang Tuhan memberkati mereka semua di dalam berkat-berkat dan karunia Allah. Kami menyerahkan juga keluarga-keluarga yang merasakan sukacita karena pertambahan usia dalam perkawinan. Kami menyerahkan keluarga Bapak Togar Berutu dan Ibu Rostini Sijabat. Kami serahkan keluarga Bapak Sungkono dan Ibu Depiro, keluarga Dr. Bob Ginting dan Ibu Yohana Dwi Setiati, keluarga Bapak Edi Tambuun dan Ibu Meiti Sonda, keluarga Bapak Yance Lilipori dan Ibu Maulana, dan keluarga Bapak Alonso Ganap Tuhatelu dan Ibu Helen Veronica Silitonga. Kami serahkan mereka, keluarga-keluarga terkasih kami, dalam tangan kasih Tuhan, baik yang kami sudah sebutkan maupun yang belum kami sebutkan, yang hari ini di sepanjang minggu ini juga bertambah usia dalam perkawinan mereka. Lengkapi sukacita mereka Tuhan, biarkanlah kehidupan rumah tangga mereka dipenuhi dengan kasih Allah dan selalu disyukuri. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan kehidupan kami selaku jemaat Tuhan. Berkati kami selaku presbiter di dalam jemaat-Mu ini, pengurus-pengurus unit-unit misioner. Tuhan berkati pegawai kantor, koster, penjaga keamanan, bahkan seluruh warga jemaat. Kami pasrahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan kasih Tuhan, dan ajar kami untuk memberi yang terbaik demi kemuliaan Allah. Kami serahkan gereja-gereja di seluruh dunia di tengah-tengah panggilan pemutusan kami untuk melakukan kehendak Allah. Tuhan memberkati kami semua. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Roh Tuhan ada pada pemimpin-pemimpin bangsa kami. Biarkanlah mereka dengan hikmat dan tanggung jawab boleh melaksanakan segala sesuatunya demi kemuliaan Tuhan. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, kami juga mohon hikmat Tuhan agar kami semua dapat melewati dengan kekuatan dan dengan hikmat dari Tuhan. Berkati mereka yang saat ini bergumul untuk menolong sesamanya, para dokter, perawat, pihak rumah sakit. Tuhan berkati, kuatkan mereka. Berkati saudara-saudara kami juga yang terkonfirmasi positif, PDP, ODP, OTG. Tuhan berkati mereka dalam gumul juang mereka untuk sembuh, dan kami serahkan mereka juga dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan seluruh harapan dan kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari kitab Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat memberikan persembahan syukur dalam amplop yang disediakan atau dapat juga ditransfer melalui rekening Bank BRI 2147 01 002 050 538 atas nama GPIB Jemaat Betel Tanjung Pinang. Jemaat menyanyi dari PKJ 148, bait pertama dan bait yang keempat. Ya Allah Sang Pemurah, kami bersyukur atas kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah di dalam hidup ini. Terimalah persembahan kami ya Tuhan. Berkatilah agar persembahan ini dikelola dan dipergunakan secara bertanggung jawab untuk mewartakan Injil-Mu dalam kata dan perbuatan kepada sesama, serta dalam proses pembangunan jemaat demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan, marilah berdiri, pulanglah dengan penuh damai sejahtera, dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, di keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Kita
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.